Timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi 3 tim kuat dalam serangkaian pertandingan persahabatan internasional pada September 2025. Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia akan berhadapan dengan Rusia. Kini muncul kabar bahwa Uzbekistan dan Kazakhstan juga akan turut ambil bagian dalam turnamen tersebut. Kabar terbaru diungkap Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia akan memiliki waktu lowong pada bulan September meski tengah bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada September, Indonesia memiliki waktu khusus untuk pertandingan persahabatan internasional seperti itu, ungkapnya. Juni, Indonesia masih berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia, jelas Sergei. Rusia sendiri sangat menginginkan pertandingan uji coba dengan Indonesia. Mereka mengklaim bahwa timnas Indonesia tidak memiliki jadwal yang padat pada bulan September mendatang. Hal ini membuat kemungkinan laga persahabatan antara kedua tim semakin terbuka. Media Rusia, Fox of Russia, menyebutkan bahwa selain Indonesia dan Rusia, timnas Uzbekistan dan Kazakhstan juga akan berpartisipasi dalam turnamen uji coba yang dihelat selama jeda internasional September 2025. Turnamen ini diharapkan akan menjadi ajang persiapan bagi timnas Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas permainan tim menjelang kompetisi besar di masa depan. Dengan adanya 3 negara yang akan dihadapi Indonesia dalam turnamen ini, para pemain timnas Indonesia diharapkan dapat memperoleh pengalaman berharga dalam melawan tim-tim bertalenta dari Asia dan Eropa. Ini juga akan menjadi kesempatan emas bagi pelatih timnas Indonesia untuk menguji taktik dan strategi melawan lawan-lawan yang lebih beragam. Dimulai dari langkah ambisius PSSI yang terus berburu talenta diaspora terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia. Kali ini target mereka adalah pemain muda yang dijuluki The Next Tijani Raiders. Nama Julian Oerit mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini tengah bersinar bersama AS Alkmaar U21 di Liga 2 Belanda musim 2024 hingga 2025. Dia bermain sebagai playmaker dan sudah mencetak 2 gol plus 2 assist dalam 15 pertandingan musim ini. Pencapaian tersebut membuatnya menjadi harapan sebagai pemain masa depan yang berpotensi besar karirnya, mengingatkan pada perjalanan Tijani Raiders sebelum menjadi andalan AC Milan. Tijani juga meniti karir di AS Alkmaar U21. Minat PSSI terhadap The Next Tijani Raiders itu semakin menguat pada pertengahan Oktober 2024. Pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede menyebut PSSI sudah mendekati sang pemain. Indikasi semakin kuat setelah Julian Oerit terpantau mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia serta menjalin interaksi dengan pemain keturunan lainnya seperti Ivar Jenner dan James Raven. Menariknya, bukan cuma menjanjikan, gaya bermainnya disebut-sebut mirip Tom Haye. Tom Haye yang saat ini berusia 30 tahun nampaknya bisa saja tergantikan oleh talenta muda. Pemain AS Alkmaar U22 Belanda itu disebut memiliki darah Indonesia. Nama belakangnya Urip yang dalam arti bahasa Jawa urip atau hidup menyita perhatian. Dilansir dari berbagai sumber, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lantas, mungkinkah Oerit bakal gabung membela skuad Garuda melanjutkan misi Tom Haye? Hal ini tak lepas dari peran penting sosok di balik layar. Dialah Alex Pastor, pelatih yang berperan besar dalam mendorong Julian Oerit membuka peluang membela Merah Putih. Julian Oerit terbilang pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai wonderkid. Pemain AS Alkmaar itu punya skill dan kemampuan bagus di lapangan hijau. Maka tak heran jika sejak 2023 nama Julian Oerit santer disuarakan netizen di platform sosial media untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Selain itu, sosok Alex Pastor boleh dibilang bisa sebagai faktor penentu.
Hal ini lantaran Pastor dan AS Alkmaar ternyata pernah membela klub yang sama. Oerik menimba ilmu sepak bola di AFC 34 hingga 2017 sebelum akhirnya direkrut oleh AS Alkmaar. Menariknya, Alex Pastor pun sempat berkarir di klub yang sama jika Oerik menimba ilmu sepak bola. Alex Pastor pada 2002 melatih klub AFC 34. Pastor melatih klub itu sampai 2005. Meski tak langsung melatih Oerik, tapi Pastor tentu memiliki data perkembangan pemain AS Alkmaar itu dari usia dini hingga saat ini menjadi salah satu wonderkid di Belanda. Dari faktor ini mungkin bisa jadi penentu apakah Julian Oerik bersedia menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Saat rumor makin santer dan digosipkan di platform media sosial jadi target PSSI untuk dinaturalisasi, sang pemain akhirnya buka suara. Sebagai pemain muda, Oerik cukup layak untuk diancungi jempol, tidak hanya soal skill dan kemampuannya bermain di lapangan namun juga soal kedewasaannya sebagai pesepak bola. Dia juga memiliki visi misi dalam hidupnya. Salah satu hal positif dari Oerik ialah pemikirannya soal pendidikan. Baginya meski sebagai pesepak bola dan ia sangat profesional menggelutinya, namun pendidikan tetap nomor satu. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda beberapa tahun lalu, Oerik mengaku meski sepak bola sedikit mengganggu pendidikannya namun ia punya ambisi untuk bisa mendapat gelar diploma. Terkadang saya absen di pelatihan tambahan, misalnya, atau sekadar penonton sepak bola, sayang sekali memang, kata Julian Oerik. Sebagai pemain muda yang harus menyelaraskan antara sekolah dan sepak bola, Oerik mengaku ia harus mengatur jadwal dengan baik dan menjalaninya dengan konsisten. Dalam periode saat ini sangat sibuk, saya berlatih mengerjakan pekerjaan rumah, belajar untuk ujian, kembali berlatih, dan mengikuti kompetisi. Semua harus direncanakan dengan baik, ungkap pemain AS Alkmaar itu. Selain itu, ia juga memiliki capaian yang gemilang. Pemain kelahiran Alkmaar 26 Oktober 2006 ini punya rekam jejak mentereng di usia muda, baik di level klub maupun internasional. Pemain keturunan Indonesia itu mampu membuat jajaran kepelatihan AS Alkmaar terpikat dengan talentanya. Di bulan Maret lalu ia kembali membela Belanda U19 di laga babak kualifikasi Euro U19 2025 yang akan berlangsung di Rumania. Julian Oerik bermain 67 menit saat Belanda melawan Kroasia U19. Di laga yang berlangsung pada Maret lalu Belanda meraih kemenangan 2-1. Dalam beberapa pertandingan ia kerap dimainkan dengan posisi berbeda-beda. Misalnya jadi gelandang serang saat Belanda menang 2-0 atas Kazakhstan pada 16 November 2024. Kemudian diplot menjadi winger saat Belanda menghadapi Ukraina. Hasilnya Oerik mencetak gol perdananya untuk Belanda di laga itu sekaligus jadi satu-satunya gol yang tercipta. Nah, saat melawan Kroasia, Oerik kembali berganti posisi, ia menjadi gelandang bertahan. Setidaknya tugas barunya itu ia mainkan dengan cukup apik selama 67 menit.